untuk dakwah, tapi kemudian harus diputus dengan kata-kata di sembelih begitu. Oleh karena itu, kita setelah ini berjalan sebagai sebuah syariat, ketika Allah mengganti dengan kambing yang besar, yang gemuk, maka kita ada ibadah kurban. Tetapi kemudian toh Allah juga sudah menyampaikan bahwa Allah tidak menerima daging-dagingnya, darah-darahnya, tetapi kemudian Allah menerima takwa di antara kalian itu. Artinya sebenarnya kalau kita mencoba mengambil satu pesan kecilnya dari satu ayat yang luar biasa mulia ini, bagaimana kemudian ketika kita memiliki sesuatu, kemudian Allah memberikan satu perintah kepada kita untuk bagaimana kita memanfaatkan sesuatu itu, ini satu tantangan. Seakan-akan Ismail kita itu adalah ya pangkat kita, kedudukan kita, harta kita, anak-anak yang jelas anak sebagai dohir juga gitu ya. Semua yang kita merasa memiliki itu, nanti pada akhirnya itu akan kembali kepada Allah. Lah, manakala kita merasa bahwa apa yang sudah kita dapat, apa yang kesannya ada dalam kepemilikan kita, itu bukan sebuah titipan, maka pada hakikatnya itu menjadi Ismail baru. Ismail konteks ini satu saja, satu satu gambaran saja, satu metafora ya. Hanya sesuatu yang seperti Nabi Ibrahim merasa memiliki Ismail sebagai anak yang ditunggu-tunggu, yang kemudian Allah memberikan cobaan itu untuk diambil. Sama kalau kita memiliki pangkat, apakah kemudian ketika Allah meminta kita untuk berjihad fisabilillah, kita akan gondeli pangkat kita, gondeli kedudukan kita, gondeli pekerjaan kita, dan lain-lain sebagainya, atau harta kita misalnya? Maka pelajaran besar luar biasa di bulan Dzulhijjah ini, di mana ada dua peristiwa besar, ada haji di sana, dan juga ada ibadah kurban. Ini luar biasa yang kemudian harapannya bisa betul-betul mengetuk hati kita. Ketika warga NTA kemudian bisa berpartisipasi dalam ibadah kurban ini, maka selanjutnya partisipasi itu ditingkatkan sebagai wujud ketika apa-apa yang menjadi milik Allah yang dititipkan kepada kita ingin Allah ambil kembali, maka sikap kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan juga diambil oleh Allah, karena kita semuanya adalah milik Allah. Oleh karena itu, menghadapi apa-apa yang Allah titipkan kepada kita harus clear. Itu semuanya adalah satu bentuk amanah yang kemudian kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Tidak akan ada kemanfaatan anak-anak kita yang banyak, harta kita yang banyak, juga tidak akan bermanfaat kalau rasa kita, merasa kepemilikan kita itu, kemutlakannya kesannya adalah kita sendiri. Di sana ada Allah yang kemudian betul-betul yang sebagai pemilik sejati. Kalau kita sudah merasakan itu, kita kehilangan apapun yang Allah ambil, kita kehilangan apa saja yang kemudian kita merasa memilikinya, kita senantiasa bahwa itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan satu lagi yang tentu ketika tadi kami sampaikan kaitannya dengan seorang anak dan bapak, di Asy-Syu'ara misalnya di 88, yauma la yanfa'u malun wala banun, itu juga sama. Artinya apalagi ketika anak itu kita luar biasa merasa memilikinya, sehingga justru pendidikan keagamanya menjadi kurang, tidak akan bermanfaat. Anak-anak kita yang sudah memiliki pekerjaan, yang sudah kita didik, kita sekolahkan sampai ke luar negeri dan sebagainya, kalau mereka tidak tahu agama, kalau mereka tidak memahami agama, maka tidak akan ada manfaatnya itu. Harta benda yang kita kumpulkan sejak kita muda sampai kita tua, bahkan sampai menjelang kematian kita, atau anak-anak kita yang semuanya misalnya kita punya 10 anak, kemudian semuanya sudah bekerja dengan luar biasa di sektor-sektor formal dan informal, yang misalnya mereka datang ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha, pada pulang ke rumah membawa mobil berderet-deret misalnya karena sudah ada anak, sudah ada mantu, sudah ada cucu dan sebagainya, seperti sebuah showroom misalnya.
selama tidak didedikasikan sebagai orang-orang yang beriman, maka juga tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena ketika hari kiamat besok, semuanya tidak berguna lagi. Anak-anak kita tidak mampu menolong kita lagi. Harta yang kita kumpulkan, harta yang anak-anak kita berikan kepada kita dalam deposit-deposit kita, tabungan-tabungan kita, giro-giro kita, itu juga tidak akan bermanfaat. Ayat ini sudah sangat jelas, Asy-Syu'ara ayat 88 ini. Bahwa pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, menerangkan betapa kemudian pada hari itu tidak ada sama sekali. Anak-anak akan bisa menolong kita. Harta tidak akan bisa juga menolong kita. Kenapa? Ketika harta yang sesungguhnya ditanyakan oleh para sahabat, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang harta apakah yang sebaiknya dimiliki agar mendatangkan faedah untuk kehidupan ukhrawi. Jadi para sahabat ketika di surat At-Taubah ayat 9, ayat 34 ya, surat yang ke-9 34 ini tentang bagaimana emas dan perak ya, harta benda dalam bentuk mata itu, kehidupan yang sebagai perhiasan. Maka kemudian para sahabat bertanya, terus apa kira-kira harta yang nanti itu bisa ada faidahnya besok di akhirat itu? Maka Rasulullah dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi itu beliau menyampaikan afdoluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun sholihatun tu'inul mu'minina ala imanihi. Jadi kekayaan yang paling baik ialah lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang saleh menolong suaminya untuk tetap beriman. 3 ini yang kemudian Nabi wasiatkan kepada kita. Inilah yang harus kita pegangi, yang nanti akan bermanfaat besok di akhirat. Jangan kemudian berpikiran bahwa ketika kita mempunyai masalah, semuanya bisa diselesaikan oleh penasihat-penasihat hukum kita. Di sana tidak ada. Di sana semuanya mempertanggungjawabkan dirinya sendiri-sendiri. Kalau sudah demikian, harta kita, anak-anak kita juga tidak akan bermanfaat. Kalau harta tidak dikelola dengan baik sebagai sebuah aset yang Allah berikan kepada kita untuk besok berinvestasi di akhirat, maka kita akan rugi. Kenapa? Harta kita tadi, anak-anak kita tidak bermanfaat kecuali illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tidak ada lagi merasa harta itu akan menjadi penolongnya. Tidak ada lagi akan melimpahkan kepada putra-putrinya untuk besok di hari menolongnya. Ketika dia sendiri hatinya tidak bersih untuk bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Kalau kita sudah seusia sekarang ya, 50, 60 ke atas, apalagi yang kita cari? Apakah kita akan mengejar kembali kesuksesan keduniaan yang kita anggap itu sukses manakala kita mendapatkan harta yang banyak? Tentu tidak. Kita tentu sudah berorientasi bagaimana akhirat itu lebih utama daripada keduniaan ini, lebih utama daripada dunia ini. Oleh karena itu, kami di forum yang mulia ini betul-betul mengajak kepada seluruh yang bisa menyaksikan atau mendengarkan acara Fajar Hidayah ini untuk mari betul-betul di bulan Dzulhijjah, belum bulan yang penuh pengorbanan ini dalam konteks yang nyata ya, kelihatan itu kita ambil hikmah yang lebih dalam lagi, bahwa apapun yang kita miliki pada saatnya harus kita sembelih, pada saatnya harus kita relakan manakala Allah menghendaki itu, manakala Allah menghendaki untuk pemanfaatan apa-apa yang kita merasa miliki itu untuk Allah, maka sudah harus kita lepas dengan ikhlas. Proses-proses seperti Nabi Ibrahim dengan komunikasinya